Hai guys, welcome back to Mestaku ID. Salam kebermanfaatan untuk semua. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Keberlangsungan suatu bisnis ibarat sebuah kapal yang tengah mengarungi lautan luas untuk mencapai tujuan, dan di tengah pelayaran itu telah menunggu awan gelap disertai petir yang siap untuk memuntahkan badai besar. Badai besar itu adalah krisis yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Resesi ekonomi ke depan akan benar-benar menjadi ujian berat bagi para pelaku bisnis, baik yang besar, menengah, maupun kecil. Lalu, apa saja langkah-langkah agar bisnis bisa survive di saat krisis? Yang pertama, analisa strategi bisnis. Fakta 20 tahun terakhir menunjukkan bahwasanya krisis ekonomi sangat memukul eksistensi bisnis berskala besar hingga berimbas terjadinya PHK massal. Namun, di sisi lain, bisnis berskala menengah atau UKM justru sanggup bertahan dan terus melaju selama krisis berlangsung. Jika ditarik ke belakang, krisis ekonomi paling dahsyat terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Bagi para pelaku UKM senior, tentu pengalaman 10 dan 20 tahun yang lalu pernah mereka rasakan, sehingga bila saat ini terjadi krisis yang sama, mereka dapat menyikapi kondisi dengan ketangguhan mental yang matang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan para pelaku UKM yang masih baru? Hal yang harus dilakukan pertama-tama adalah analisa strategi bisnis. Secara umum, analisa strategi bisnis adalah bagaimana mengidentifikasi segala bentuk cara yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis untuk mencapai tujuan, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kebijakan yang efektif dan efisien. Apabila saat ini pelaku bisnis menghadapi tantangan berupa kondisi perekonomian yang melambat dan ancaman resesi, maka analisa strategi bisnis yang dilakukan yakni merumuskan langkah-langkah pemasaran yang harus berbeda dari biasanya, sebab tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan cara yang sama. Yang kedua, mengoptimalkan delivery service. Bagi para pelaku bisnis kuliner, ada sebagian yang sudah familiar dengan layanan delivery service, baik yang dikelola sendiri maupun yang berasal dari aplikasi seperti GoFood dan GrabFood. Namun ada juga sebagian yang belum terlalu familiar dengan layanan delivery service. Masa pandemi seperti saat ini menjadi waktu yang tepat untuk merubah sistem pemasaran. Bagi pelaku bisnis yang sebelumnya sudah menerapkan delivery service, kini kesempatan untuk lebih mengoptimalkan lagi layanan tersebut agar pasar yang sudah ada dapat dipertahankan. Sedangkan bagi pelaku bisnis yang baru akan mulai menerapkan, maka harus bertindak lebih sigap untuk bisa menyamakan frekuensi permintaan pasar yang telah berubah menjadi online minded. Tindakan ini sesungguhnya diperuntukkan tidak hanya bagi para pelaku bisnis kuliner saja, tetapi pelaku bisnis di bidang lain pun mesti memiliki pola pikir yang sama untuk menjalankan bisnis dalam situasi kondisi yang tidak menentu saat ini. Yang ketiga, mengandalkan supplier lokal. Pada masa pandemi, aktivitas impor tidak bisa berjalan normal sebagaimana mestinya. Para pelaku bisnis yang biasanya menggunakan bahan baku impor sudah pasti akan mengalami kesulitan, apalagi ditambah dengan tidak adanya informasi yang pasti kapan kondisi ini akan berakhir. Satu-satunya cara untuk menyiasati persoalan ini adalah dengan menggunakan supplier lokal. Dan untuk bisa mendapatkan supplier lokal yang bagus, perlu melakukan seleksi cermat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang keempat, memperdalam ilmu bisnis. Selagi para pelaku bisnis melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap kondisi, sesungguhnya menjadi kesempatan yang baik untuk dapat menyisihkan waktu untuk memperdalam keilmuan. Kini, ilmu bisnis dapat diakses secara luas melalui internet. Hal ini akan sangat memudahkan. Adaptasi bisnis memerlukan strategi dan action yang tepat dan terukur. Maka, semakin banyak ilmu yang dipelajari akan membuka wawasan lebih luas, sehingga diharapkan akan muncul ide-ide dan inovasi yang brilian. Yang kelima,
Komunikasi dengan customer. Salah satu strategi bisnis yang harus diutamakan dalam rangka mempertahankan omset di masa pandemi adalah menentukan cara untuk dapat menyambung komunikasi secara efektif dan efisien. Strategi komunikasi yang efektif dan efisien membutuhkan riset terhadap pola konsumsi target market sesuai dengan bidang bisnis masing-masing. Pola-pola ini dapat diidentifikasi dengan seksama berdasarkan kanal komunikasi yang selama ini telah dibangun. Pelanggan yang meninggalkan feedback atau jejak digital akan menunjukkan kesan dan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan. Maka, feedback atau jejak digital itulah sumber informasi yang bisa diolah lebih lanjut untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi yang telah dirumuskan selanjutnya dapat diterapkan secara terukur dalam tenggat waktu tertentu. Hasil dari penerapan strategi tersebut akan dikaji lebih lanjut sampai ditemukan strategi yang paling efektif dan efisien. Yang keenam, insentif untuk customer. Salah satu cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen dan juga menarik minat calon konsumen baru adalah dengan menawarkan insentif. Contoh insentif yang bisa ditawarkan antara lain, yang pertama voucher atau diskon harga untuk produk tertentu. Yang kedua, voucher diskon bila terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Yang ketiga, voucher ongkos kirim untuk repeat order atau pembelian selanjutnya. Harapannya, dengan adanya insentif tersebut, semakin meningkatkan kepercayaan bagi pelanggan lama dan membangun kepercayaan bagi pelanggan baru. Yang ketujuh, menggunakan dana darurat. Tatkala roda bisnis mengalami perlambatan akibat kondisi yang serba tidak pasti, otomatis pada masa inilah paling merasakan betapa krusialnya peran manajemen keuangan. Pelaku bisnis yang sudah berpengalaman tentu saja pernah mengalami masa-masa sulit, sehingga mereka pasti sudah memiliki rencana cadangan terkait manajemen keuangan perusahaan. Akan tetapi, bagi pelaku bisnis yang belum pernah merasakan masa-masa sulit, maka mereka akan sangat membutuhkan dana darurat untuk bisa terus beroperasi. Dengan demikian, pada akhirnya kita memahami betapa pentingnya dana darurat bagi kelangsungan bisnis. Nah, demikian ulasan tentang 7 langkah agar bisnis survive saat krisis. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!